Selamat sore Tribuners, pemilik showroom di Jawa Timur beli mobil bodong. Seorang pria di Jawa Timur bernama Arsana menjadi korban penipuan pembelian mobil bodong. Ia mengaku melakukan pembayaran tanpa diberi kwitansi oleh pihak penjual. Berikut laporan langsung Tribun Jawa Timur pada Kamis 6 Januari 11 pada jam 11:27 waktu Indonesia Barat. Orang mana, Mas, tracingnya? Oh, orang Madung Jenu. Istri yang sampean beli dari orang itu? Ya, namanya kan suaminya Wahlu. Berarti mobil dari sudah dimutasi di Tuban ya? Katanya sih plat Jakarta, dimutasi juga. Tapi fakturnya kok dimutasi juga, ya tidak bisa. Faktur tetap asli. Ya, tetap harus Jakarta. Agak maju ya Mas, agak sini. Dan ketok. Mas, bisa dijelaskan terkait kronologinya seperti apa Anda tertipu ini? Mulai dari awal sampai Awal kan proses yang hilang. saya ditawari Denny, ada mobil tarikan. Saya akhirnya ya saya tawar 115. Nah, Denny itu minta komisi. Saya kasih berapa, Bos? Ya akhirnya saya kasih 3 juta. Untuk kamu 3 juta. Ya oke lah, Bos. Saya tak konfirmasi dulu yang sama punya mobil. Namanya Pak Walu katanya. Akhirnya Pak Walu setuju 115 juta. Nah, akhirnya saya dipertemukan di WOM, di kantor WOM ini, kantor WOM Tuban. Barengan melunasi saya bayar di kasir. Nah ternyata apa itu di kasir, tapi saya tidak dikasih kwitansi. Ya intinya saya bayar aja di kasir gitu aja. Saya kan percaya ini kan mainan besar. Denny itu siapa Pak? Denny itu SPV. SPV WOM. Bom Tuban sini? Ya WOM Tuban. Nah cuma ya saya bayar dan dikasih kwitansi, yang bawa kwitansi itu ini enggak Denny ya Wahlu. Ya intinya saya yang penting aman lah, uang saya sudah saya taruh ke kasir gitu aja. Terus kwitansi itu Anda terima kapan? Atau enggak sama sekali enggak pernah terima? Sama sekali enggak nerima? Enggak terima. Yang penting akhirnya kan BPKB itu katanya hari itu keluar, cuma ada trouble komputer, akhirnya besoknya keluar. Tahunya ini palsu, Kapan itu, Mas? Mas, yang pembayaran BPKB dan lain sebagainya itu bulan kapan, tahun kapan Mas? Wah, lebih jelasnya lupa saya itu. Tahunnya? Tahun 2019. Nah, akhirnya saya disuruh nunggu di warung di belakang sini. Yang mengambil BPKB itu Denny sama Wahlul. Orang bom. Orang WOM, Denny yang orang WOM. Terus? Nah, akhirnya diantarkan di belakang sini, saya lihat BPKB-nya. Waduh, kok palsu gitu. Nah, apanya? Lalu saya tanya, ini dulu mobil ini asal plat mana? Katanya Wahlul itu katanya plat Jakarta. Nah, plat Jakarta kok bisa dimutasi Tuban, fakturnya ini jalannya di mana? Nah, akhirnya diperkuat sama Denny. Apa itu? Kan Denny ngomongnya apa? Saya ngomong sama Denny ini kalau BPKB-nya palsu. Nah, Denny memperkuat, nggak mungkin lah gua mengeluarkan BPKB palsu. Ya, akhirnya saya percaya, sisanya pembayaran itu saya serahkan ke Wahlu. Tapi BPKB sudah Anda pegang? Ya sudah saya pegang. Terus cross check-nya kapan tahu itu palsu? Nah, akhirnya saya pulang ke rumah. Jarak besok ini saya cross check, saya cek lihat infra biru itu loh. Nah itu enggak ada warnanya sama sekali. Akhirnya saya koordinasi sama kepala BM-nya sini, Pak Deki, sama Pak Sahid. Akhirnya saya diajak ke warung mana ya? Warung makanan lah.
nggak usah lapor ke Polres. Ya akhirnya saya iyalah nanti dikembalikan sama Wong. Akhirnya saya tunggu sampai 1 minggu. Pak Deki saya telepon BM-nya Wong ini. Syaratnya suruh laporkan saja. Dikembalikan itu apanya yang dikembalikan maksudnya? Uangnya dikembalikan? Ya, rencananya mau dikembalikan sama Wong. Nah. Nggak usah laporan polisi lah. Mas, Anda kan sudah menerima BPKB itu ya, yang Anda sebut palsu. Lah itu pas Anda mau gunakan administrasi apa sempat ditolak, akhirnya Anda yakin itu palsu. Mau balik nama atau apa mungkin? Ya enggak, saya cek gitu aja. Hanya cek. Kok kayaknya kok jadul semua. Di Samsat sudah dicek. Enggak sampai ngecek saya. Ya cuma kok lihat BPKB-nya palsu, akhirnya saya koordinasi ini apa BM-nya ini enggak apa suruh melaporkan. Akhirnya ya saya laporkan. Nah, saya laporkan. Saya ditanya, sudah kamu cek? Belum. Kan saya enggak berani ngecek, Mas. Soalnya nanti kan kalau saya ngecek apa itu penada. Oh iya. Akhirnya saya laporan dulu aja biar aman gitu. Dari hasil laporan itu ada pihak yang menyatakan itu palsu. Samsat Samsat menyatakan Ya, palsu. BPKB-nya itu palsu. disuruh unit 1 untuk mengecek. Akhirnya saya ngecek Samsat. Benar palsu ya, dinyatakan BPKB palsu oleh Samsat Itu itu. sempat dilaporkan polisi ini ya? Namanya? Ini sudah dilaporkan polisi Sudah 2019. 2019. Terus sampai sekarang kasusnya Ya sudah di SP3. Di SP3. katanya kenapa? Alasannya? Ya ini kalau dari pengacara apa dari alasannya itu bukti-bukti kurang kuat. Tapi kalau dibuat nyurat nggak bisa. Tidak bisa, palsu semua. Nah. Palsu semua ya. Mati berarti kendaraannya. Terus rencananya Mas, upayanya apa? Ya rencananya ini kalau perusahaan jangan apa kalau tidak mau rugi ya jangan menyengsarakan orang-orang itu. Kasihan. Kalau yang tidak tahu itu kan kasihan. Untungnya kok saya tahu. Kalau Tapi orang udah nggak Anda tahu, beli. ya tapi ya Udah gimana terlanjur lagi? beli ya. Sudah uang sudah masuk kasir. Ya, jenengan masih ada bukti pembelian dari sini nggak? Kwitansi masih masih ada kwitansinya. Dikasih kwitansinya tadi. Kasih saya minta demi. Oh, beberapa hari setelah itu ya? Kolektor. Bukti transfer ada. Ya, Kasih. kwitansi kolektor. Sajanya kan kwitansi kasir. Nah, kok kwitansi kolektor. Aku ya saya dalam bayar saya kasir. Anda kenal baik dengan Denny? Ya baik. Manis kan percaya gitu Ya kan? percaya. Ya perusahaan besar tidak mungkin Ada niat menduga begitulah ya. ya BPKB palsu tidak mungkin. Soalnya pengecekannya kan detail. Harapannya apa? Ya harapannya Proses itu semua. harapannya ya gimana ya harapannya ya, Ganti rugi pihak bank atau gimana? ya Bertanggung jawab ya. tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Ya. Ya jangan ada korban lainnya. Kasihan. Itu aja. Mas Arsana pemilik showroom Ya, sepeda itu ya? Ya, Mobil juga, jual mobil juga? ya sepeda motor lah. Kalau mobil jarang. Jarang ya? Nama lengkap Mas? Ya Arsana. Arsana, alamat mana? Jalan Basuki Rahmat nomor 232. Kelurahan mana ini? Ronggomulyo. Ranggomulyo ya. Nama showroomnya apa Mas? Yoka Jaya Motor. Mas, sebelumnya semacam banner ini sudah pernah dipasang atau baru kali ini? Baru kali ini. Baru kali ini. Baru tadi pagi. Mas, lihat Mas. Sampai peragakan Mas. Alasan untuk memasang banner ini Mas? Ya, biar tidak terjadi korban berikutnya aja. Biar banyak orang tahu. Kalau tidak gini, tidak di apa kayak gini kan nanti korban berikutnya banyak. Terus untuk laporan kepolisian selanjutnya mungkin ada lagi. Ya itu saya serahkan sama Neneng di pengacara saya. Iya, saya tidak tahu kelanjutannya gimana. Berarti sudah setelah di SP3 ada proses laporan lagi atau enggak guys? Ada ya. Ini yang karena yang laporan saya itu tidak kuat. Harus orangnya sendiri yang harus melapor. Orangnya sendiri Walul itu. Walu, BPKB-nya atas nama Walul. enggak. Siti
Istrinya ya. Tapi BPKB itu asli, Langsung. palsu. Bisa ya palsu atas nama Data istrinya. database-nya WOM sama Samsat tidak sama. WOM Harusnya apa? kan harus sama ya. WOM siapa mas? Database-nya mobil ini. Ya di komputernya itu. Siapa namanya? Nggak tahu. Bukan istrinya Walul. Bukan. Nomor rangka nomor mesinnya. Oh, Ya. baik, itu tadi penjelasan dari Mas Arsana selaku korban dari penipuan mobil karena BPKB-nya palsu. Dia sudah melaporkan ke polisi sejak 2019, namun belum mendapatkan kepuasan dan di SP3 karena dianggap kurang kuat. Jadi mobil ini statusnya mati. Ini adalah mobil operannya dari racing. Coba kita saksikan bagaimana fisik. Ini adalah mobil R3. Dia beli dari WOM. Ini mungkin menurut keterangan dia sudah mentok ya karena sudah berusaha melapor, namun belum mendapatkan kepuasan dan statusnya mobil ini mati. Nah, ini mobil.